Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 17 dan di sini kami um, tentang strategi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan emisi. Kita sendiri ada 5 orang anggotanya. Yang pertama ada Hanarisa Tania Adidana, yang kedua ada Muhammad Fatan Hakani, yang ketiga ada saya Sultan Syahdid, yang keempat ada Kailan Nashwa Filia, dan yang kelima ada Axelius Davin. Oke, jadi sekarang kita akan coba untuk ngebedah topik krusial mengenai mitigasi perubahan iklim nih teman-teman. Nah, topik ini tuh seringkali terdengar sangat teoritis atau hanya urusan kebijakan tingkat tinggi gitu. Tapi sebenarnya mitigasi itu sangat dekat dengan cara kita ngebangun sistem infrastruktur dan ngambil keputusan operasional untuk hari ini. Setuju banget. Dan menariknya, kalau bicara soal respon terhadap iklim, banyak orang atau bahkan insinyur tuh langsung berpikir soal adaptasi, seperti gimana sih cara meninggikan tanggul atau mengubah drainase. Padahal, menurut analisis kalian, kenapa mitigasi justru harus ditempatkan sebagai kunci utama dulu? Kalau menurut pendapatku sih ya, karena kalau kita cuma fokus adaptasi tanpa melakukan mitigasi yang agresif, maka tekanan gas rumah kaca ke sistem iklim akan terus berjalan tanpa henti. Akibatnya, kita bakal terus sibuk bertahan menghadapi dampak yang eskalasinya semakin parah, tapi nggak pernah benar-benar mengurangi akar masalahnya. Seperti yang dibilang di kuliah, bahwa unmitigated climate change pada akhirnya akan melampaui kapasitas kita untuk beradaptasi. Hmm. Nah, kalau kita bicara berbasis data kondisi sekarang ya, apa aja sih indikator yang paling jelas atau scientific evidence yang menunjukkan bahwa mitigasi itu udah sangat mendesak? Nah, kalau itu menurutku indikator utamanya adalah tren emisi dan konsentrasi CO2 sih, yang masih eksponensial naiknya. Berdasarkan data dari jurnal referensi kita, konsentrasi CO2 sudah melonjak drastis dari era pra-industri hingga sampai nembus angka 401, 1411 ppm belakangan ini. Jadi aktivitas antropogenik atau aktivitas manusia masih menjadi driver atau pendorong utamanya dan dampaknya makin terasa gitu, ganggu stabilitas sistem iklim kita. Betul banget, dan dampaknya itu gak lagi abstrak dalam bentuk grafik doang ya, tapi kita lihat realitas fisiknya, di mana pola hujan tuh sekarang berubah drastis, durasi musim bergeser, dan kejadian cuaca ekstrim seperti heat waves atau curah hujan tinggi jadi jauh lebih sering dan intensitasnya meningkat. Bahkan studi atribusi menunjukkan bahwa mayoritas kejadian ekstrim ini diperparah oleh perubahan iklim. Oh iya, kemarin aku sempat baca-baca juga, terus aku menemukan fakta bahwa ternyata pemanasan itu terjadinya nggak merata. Jadi daratan yang merupakan tempat kita hidup dan beraktivitas ternyata memanas lebih cepat daripada lautan. Artinya dampak termal ke ekosistem manusia dan pertanian akan terasa lebih cepat dan lebih destruktif sebelum kita siap. Berarti sampai sekarang kesimpulannya udah cukup jelas ya teman-teman. Mitigasi itu bukan lagi wacana moral untuk jangka panjang kita, tapi juga merupakan sebuah kebutuhan operasional untuk mencegah kita mencapai titik yang unmanageable atau yang tak terkendali gitu ya istilahnya. Betul. Nah, kalau kita udah sepakat nih mitigasi itu urgent dan sebenarnya harus paham dulu nih secara definisi teknis mitigasi itu kita pahaminya sebagai apa sih? Kalau mengacu dari IPCC ya, mitigasi itu adalah intervensi antropogenik yang sistematis untuk mengurangi emisi dari sumbernya, serta meningkatkan penyerapan gas rumah kaca. Fokusnya itu sebenarnya bergeser, bukan cuma reaktif menghadapi dampak, tapi proaktif untuk menurunkan tekanan relatif yang menyebabkan perubahan iklim itu sendiri. Nah, kalau bicara soal sources nih, salah satu sumber terbesar tentu aja di sektor energi kan ya. Nah, selama sistem energi energi primer kita masih bergantung banget pada pembakaran bahan bakar fosil atau di fossil fuel, maka grafik emisi itu bakal susah banget untuk turun secara signifikan, guys. Nah, tapi jangan lupa, dan ini poin penting buat kita, bahwa mitigasi itu nggak selalu harus nunggu teknologi canggih atau breakthrough baru baru bisa memitigasi. Ada cara yang sudah ada atau dan mudah, itu efisiensi energi seringkali menjadi langkah paling cepat dan murah dan rasional. Seperti yang kita bahas di materi climate risk, langkah awal mitigasi adalah more efficient industrial processes. Mengurangi demand seringkali lebih efektif daripada sekedar hanya mengganti seperti suplai energinya saja. Benar banget tuh teman-teman. Jadi mitigasi itu bukan cuma soal ganti doang si teknologi pembangkitnya, tapi juga soal gimana keseluruhan sistem itu dirancang dan dioptimalkan gitu ya untuk meminimalkan adanya waste energy gitu. Oh ya, tapi ngomong-ngomong menurut kalian nih, selain energi nih yang sering jadi sorotan,
Kira-kira sektor apa lagi ya yang menurut kalian krusial untuk strategi mitigasi? Kalau menurut aku itu ada di sektor lahan dan pangan atau juga sering disebutnya APOLO, yaitu agriculture, forestry, and other land use, di mana pertanian, peternakan, dan alih fungsi lahan punya kontribusi emisi yang masif, terutama dari metana dan juga nitrus oksida. Bahkan di jurnal itu disebutin kalau manajemen tanah yang buruk itu melepas karbon, padahal tanah itu kan harusnya menyimpan karbon. Nah, itu dia, isu deforestasi juga memiliki dampak ganda atau double burden, karena selain proses penebangan yang menambah emisi karbon ke atmosfer, hilangnya pohon berarti kita mengurangi kemampuan alam sebagai penyerap karbon, dan dari situ kita tuh merusak spons alami bumi, guys. Nah, kalau jadi kita geser ke konteks perkotaan, tempat mayoritas populasi itu tinggal emisi datang dari transportasi, bangunan, dan tata ruang yang tidak efisien gitu. Jadi mitigasi harus terintegrasi dengan perencanaan kota atau urban planning seperti penyediaan green areas, transportasi publik, ramah lingkungan, dan desain bangunan hemat energi. Ya, setuju banget. Jadi, kalau kita tuh cuman fokus di satu sektor aja, kayak misalnya cuman energi, tapi kita ngelupain lahan dan kota, maka efek mitigasinya tuh pasti jadi sedikit terbatas atau sangat terbatas gitu. Dan tidak akan mencapai target penurunan suhu global, sama kayak apa yang pernah kita pelajarin gitu ya, teman-teman. Nah, kalau ditarik ke konteks kita pribadi nih sebagai posisi kita kan mahasiswa dan calon engineer, di mana dalam peta mitigasi ini peran kita nih apa sih? Nah, kalau menurut aku sendiri ya, peran kita sebagai mahasiswa tuh bukan cuma tahu dampaknya doang dari perubahan iklim, tapi kita harus paham juga mekanismenya secara saintifik, supaya kita nggak menyederhanakan masalah iklim ini, di mana masalah iklim ini tuh sangat kompleks. Makanya kita harus bisa membedakan antara variabilitas cuaca biasa dengan tren perubahan iklim jangka panjang. Setuju banget sih. Menurutku pengetahuan teknis itu penting karena nantinya akan jadi dasar pengambilan keputusan. Keputusan teknis itu yang kita buat nanti bakal berdampak dan dampaknya itu bisa puluh-puluhan, berpuluh-puluh dan beratus-ratus tahun ke depan. Nah, betul banget tuh. Jadi sebagai calon engineer, kita harus langsung terlibat langsung gitu di dalam desain sistem mentah, itu sistem drainase, pengolahan limbah, atau tata ruangnya. Keputusan desain hari ini bisa mengunci pola emisi dan kerentanan lingkungan untuk masa depan yang lama. Oh gitu ya. Jadi tadi apa yang dibilang sama Axel itu tuh sering disebut sebagai infrastructure lock-in teman-teman. Jadi artinya setiap keputusan teknis itu akan lebih efisien dan lebih hemat sumber dayanya, juga bakal jadi rendah emisi gitu yang kita rancang hari ini tuh untuk bentuk mitigasi nyata di lapangan. Nah, jadi kita tuh secara nggak langsung bisa jadi garda terdepan juga dalam penerjemah sains iklim soal solusi teknis yang bakal kita rancang gitu ya. Sebenarnya kalau solusinya udah cukup jelas secara teknis, kenapa implementasi mitigasi di dunia ini masih sering berjalan lambat ya? Nah, kalau itu menurutku sih ada salah satu hambatannya, itu ada isu keadilan dan ekonomi. Jadi banyak negara berkembang masih butuh tumbuh ekonominya, tapi pertumbuhan itu seringkali masih berkorelasi dengan emisinya. Jadi ada dilema antara pembangunan dan pembatasan emisi yang dipakai. Betul banget, ditambah lagi ada kecenderungan psikologis di mana kita tuh berharap ke solusi teknologi besar di masa depan atau geoengineering yang membuat kita justru malah menunda aksi drastis sekarang. Benar banget. Padahal kayak prinsip manajemen risiko menunda pengurangan emisi itu justru malah memperbesar risiko jangka panjang dan biaya yang harus dikeluarkan nantinya itu malah jauh lebih mahal daripada biaya mitigasi yang dilakukan sekarang ini. Oh, oke. Berarti teman-teman diskusi kita nih sangat padat gitu ya ibaratnya. Jadi kalau mungkin bisa kita rangkum, mitigasi itu jelas bukan hanya dari satu kebijakan tunggal yang berdiri sendiri gitu ya. Betul banget. Mitigasi itu mencakup perubahan fundamental dalam cara kita memproduksi dan menggunakan energi secara efisien. Terutama cara kita mengelola sumber daya lahan dan pangan agar tetap menjadi penyerap karbon bukan pelepas emisi. Nah, dan yang paling penting nih bagi kita, itu cara kita sebagai calon engineer ya, itu mengambil keputusan teknis yang sadar iklim. Oke, mungkin gitu aja teman-teman untuk diskusi singkat kita kali ini. Semoga ini tuh bisa nunjukin bahwa mitigasi itu merupakan isu yang sangat teknis, sistemik, dan sangat relevan gitu ya dengan peran profesional kita semua di masa depan. Sampai ketemu lagi di diskusi selanjutnya teman-teman. Dadah.